So just don't get overwhelmed, and you'll make it out, then you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing. Don't let it break you down, you got me by your... Melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, setelah kemenangan Sugiura dan juga Sugishita, panel manga pun beralih ke tempat pertarungan antara Kiryu dan juga Renji Kaga. Kiryu pun mengata-ngatai Renji Kaga kalau Renji Kaga adalah orang yang tidak populer di kalangan perempuan. Renji Kaga pun menjawab, "Kau pikir aku tidak populer? Aku menunggu kau bicara dari tadi, tapi aku tidak mengira akan ada omong kosong macam itu keluar dari mulutmu." Kiryu pun menjawab, "Hah? Jadi kau marah ya?" Kiryu pun melanjutkan kata-katanya, "Jika aku seorang perempuan, aku pasti akan sangat benci orang sepertimu, Renji. Tapi kayaknya itu keterlaluan deh. Maaf ya soal itu." Mendengar hal tersebut pun, Renji Kaga menjadi marah kepada Kiryu, dan dia langsung menyerang Kiryu dengan pukulannya. Akan tetapi, Kiryu berhasil menghindari serangan dari Renji tersebut. Dan Kiryu pun berkata, "Sebenarnya aku penasaran satu hal. Kau mendengarkan perintah orang yang di atas sana. Bukankah kau berarti lemah, hah?" Renji pun menjawab kepada Kiryu, "Jangan bercanda ya. Aku tidak menerima perintah apapun ataupun dari siapapun. Akulah yang membantunya selama ini. Karena itu aku selalu bisa lolos dari semua masalah. Itu karena semua aku sangat kuat." Renji pun melanjutkan serangannya, yaitu berupa pukulan lagi kepada Kiryu. Tapi lagi dan lagi Kiryu berhasil menghindarinya. Kiryu pun melanjutkan perkataannya kepada Renji, "Itu sama saja tahu, kamu itu ibarat katak yang tinggal di dalam sumur kecil. Tapi ya sepertinya malah tidak adil jika katak dibandingkan dengan dirimu. Tapi memang kau itu hanya lelaki kecil biasa." Ups, apa aku keceplosan ya? Mendengar hal tersebut, tentu saja Renji sangat marah kepada Kiryu, dan dia pun langsung menyerang Kiryu kembali. Dan Renji berkata, "Beraninya orang sepertimu bilang seperti itu, hah? Kau bahkan tak bisa memukulku sekali saja." Renji pun melanjutkan kata-katanya, "Kau berusaha mengasihaniku, sementara akulah yang kasihan padamu." Kiryu pun menghindari serangan daripada Renji tersebut. Dan setelah menghindari serangannya, Kiryu melihat ada sebuah celah yang bisa digunakan untuk menyerang Renji Kaga. Kiryu pun langsung memanfaatkan celah tersebut. Kiryu memberikan serangan berupa tamparan ke wajah Renji Kaga. Renji Kaga pun yang menerima tamparan itu berkata, "Haha, tamparan seperti itu tidaklah." Belum selesai Renji berkata, tiba-tiba kepalanya pusing dan dia pun langsung jatuh ke lantai. Renji pun berkata, "Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Rasanya kepalaku seperti berputar-putar." Kiryu pun berkata kepada Renji, "Lihatlah, tidak penting jika aku punya tenaga sepertimu. Aku masih bisa mengalahkanmu." Dan itu membuatku sepertinya menjadi sangat populer di kalangan gadis-gadis. Dengan serangan tersebut, Kiryu pun berhasil memenangkan pertarungan, dan salah satu petinggi daripada pasukan Genkil berhasil dikalahkan. Setelah kemenangan Kiryu, panel manga pun berpindah ke tempat pertarungan Inamoto dari kelas 2 melawan pasukan Genkil. Terlihat Inamoto berusaha membantu dan juga menyelamatkan para pasukan kelas 1 pasukan Bofurin. Inamoto pun berkata, "Kau lihat kemana, hah? Maaf Inamoto-san, fokus saja ke pertarunganmu." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba ada salah satu pasukan Genkil ingin menyerangnya dengan tongkat. Akan tetapi Inamoto menyadarinya. Dia pun langsung menyerang orang tersebut lebih dulu. Di sisi lain, terlihat para pasukan kelas 1 praksi Tamon masih kesulitan melawan pasukan Genkil. Kusumi yang melihat hal tersebut pun langsung membantu para adik kelasnya. Adik kelasnya pun berkata, "Terima kasih." Kusumi pun hanya tersenyum. Terlihat teman-teman sekelasnya Sakura pun berkata, "Hati-hati, jangan terlalu memaksakan dirimu, Takanashi." Takanashi pun menjawab, "Ini bukan apa-apa, aku bisa mengatasi ini sendiri." Tapi para senpai kita benar-benar menakjubkan ya. Hanya dengan mereka berdua saja, mereka berhasil memutarbalikkan keadaan. Akan tetapi tiba-tiba di saat Takanashi lengah,
Seseorang dari pasukan geng Killer berusaha memukulnya. Akan tetapi tiba-tiba, dar! Takanashi pun diselamatkan seseorang. Dan orang tersebut adalah Sakura Haruka. Takanashi pun berkata, "Oh, hai Sakura, terima kasih atas bantuannya. Sepertinya kita berdua terluka parah ya." Setelah mendengar perkataan Takanashi tersebut, ekspresi Sakura pun seperti merasa bersalah karena ia menganggap dirinya tidak bisa menjaga teman-temannya. Melihat hal tersebut, Takanashi pun bertanya, "Hai, ada apa? Sakura, apa kau sudah selesai di sana?" Tiba-tiba, Inamoto pun datang. "Kenapa dengan kalian? Kalian baik-baik saja kan?" Mendengar pertanyaan dari Inamoto tersebut, Sakura pun menjawab, "Ya, kami baik-baik saja." Tiba-tiba, Sugiura dan juga Kiryu datang. Sugiura berkata, "Aku juga sudah selesai." Kiryu pun juga berkata, "Aku juga." Sepertinya Sugi-chan masih saja membersihkan orang-orang di sekitarnya. Sakura pun berkata, "Masih ada yang tersisa. Jadinya jangan sisakan satupun dari mereka. Dan juga, jika kau perlu bantuan, bilang saja. Aku janji pasti akan menolong kalian saat itu juga." Mendengar hal tersebut dari Sakura, Sugiura dan juga Kiryu pun berkata, "Aku pasti juga akan datang. Sakura-chan juga ya, kami pasti akan membantumu." Mendengar hal tersebut, tentu saja para teman-teman Sakura di kelas 1 langsung kembali bersemangat. Dan juga Inamoto, Kusumi melihat hal tersebut, mereka merasa bangga dengan adik kelas mereka. Dan Sakura pun berkata, "Baiklah, ikut Zominna." Baru saja Sakura ingin melangkah, tiba-tiba seseorang terpelanting di hadapannya. Tentu saja Sakura yang melihat hal tersebut, dia pun langsung kaget. "Hah? Ada apa ini?" Tiba-tiba orang yang terpelanting itu pun berkata, "Apa? Apa masalahmu, ha?" Terlihat langkah kaki mendekat ke arah Sakura. Dan ternyata orang yang memberikan serangan telak itu adalah Sho Hayato dengan tatapan dinginnya.